Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi Covid-19 ini. Ibu tentunya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian agar selalu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan juga tidak lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berpergian kemanapun. Baiklah, untuk melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam mengenai kode dan kodar, apakah kalian sudah siap? Apakah ada yang sudah mengetahui apakah itu kode dan kodar? Ibu rasa belum ya? Baiklah, sekarang simak penjelasan ibu mengenai kode dan kodar. Iman kepada kode dan kodar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Meski memiliki hubungan yang erat serta sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia, kode dan kodar arti serta pengertiannya berbeda. Pengertian kode secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup ataupun mati. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya pada koda. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 210, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang zuruna ila ayatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilaihi turja'un. Yang artinya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Nah, anak-anak, untuk melihat lebih jelasnya kalian dapat membuka di Al-Quran ya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir yang tidak dapat diubah diantaranya: pertama, jenis kelamin seseorang; kedua, penampilan fisik; dan yang ketiga, kematian. Baiklah anak-anak, ibu rasa kalian sudah cukup paham ya mengenai kode. Selanjutnya ibu akan ke pembahasan kodar. Baiklah, jadi secara bahasa, kodar itu diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, kodar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Hadis tentang koda dan kodar diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk munfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan, sengsara ataupun bahagia. Hubungan koda dan kodar juga tidak bisa dipisahkan. Koda merupakan rencana dan kodar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min syai'in ila indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Baiklah anak-anak, untuk melihat lebih lengkapnya kalian dapat mengeceknya di Al-Quran ya. Dan sekarang ibu akan melanjutkan ke macam-macam takdir. Ibu rasa kalian cukup paham ya mengenai kode dan kodar sebelumnya. Takdir, jadi macam-macam takdir itu ada 2. Yang pertama, takdir mu'alak. Takdir mu'alak masih bisa berubah jika manusia berusaha mengubahnya. Misalnya ya anak-anak, seseorang yang miskin bisa menjadi kaya,
yang bodoh ingin pintar, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradallahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, sekarang kita masuk ke takdir yang kedua, yaitu takdir mubram. Ada yang tahu nggak takdir mubram itu apa? Baiklah, jadi takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia, meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal Faiza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastakdimun, yang artinya, dan tiap-tiap umat memiliki, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula melanjutkannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat membuka di Al-Qur'an ya anak-anak. Sekarang Ibu akan masuk ke hikmah iman qada dan qadar. Jadi, hikmah iman kepada qada dan qadar, yang pertama, kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Kedua, selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. Yang ketiga, selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan cara yang lebih baik. Yang keempat, membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jiwa kita akan merasa lebih tenang. Baiklah, Ibu memiliki pertanyaan yang dapat kalian kerjakan secara daring. Yang pertama, apakah pengertian qada? Pertanyaan kedua, apakah pengertian qadar? Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh dari qada dan qadar. Pertanyaan keempat, apakah hikmah yang kamu dapatkan setelah mempelajari qada dan qadar? Yang kelima, sebutkan ayat yang mengenai qada dan qadar. Baiklah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Dan tidak lupa Ibu selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan hand sanitizer, masker, dan sering mencuci tangan. Apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.